Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Channel yang akan membahas tentang hukum dan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke dalam episode kedua. Mudah-mudahan nanti teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi tentang hukum yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video di episode 1 dan juga memberikan komentar maupun mensubscribe channel ini, yang mudah-mudahan dengan dukungan dari teman-teman channel YouTube ini akan lebih berkembang lagi di kemudian hari. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu tentang pengantar ilmu hukum. Namun akan kita tambahkan nanti materi yang selanjutnya terkait dengan permintaan yang ada di kolom komentar, yaitu pembahasan tentang kasus kopi sianida yang saat ini kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi yang sebelumnya, di mana kita membahas tentang pengantar ilmu hukum. Kali ini di episode kedua saya akan membahas tentang masih materi tentang bagian dari pengantar ilmu hukum. Kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi hukum. Hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan law. Dalam bahasa Belanda disebut dengan recht, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan droit, yang semuanya itu ada artinya aturan. Dan hukum itu sendiri bersifat abstrak. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah aturan bertindak atau berperilaku yang dibuat oleh penguasa yang sudah diberikan kekuasaan, kewenangan oleh rakyat, oleh masyarakat, yang dimana penguasa itu atau mempunyai kekuatan, dan hukum itu pun mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat untuk semua masyarakat yang memang ada di dalam lingkup pengaturan di hukum tersebut. Dan selain itu, hukum juga ada sanksi terkait dengan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dari hukum tersebut. Di dalam hukum setidaknya ada 3 hal, yaitu subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum. Nanti di episode selanjutnya kita akan bahas tentang subjek hukum, objek hukum. Nah, terkait dengan peristiwa hukum, contoh dari peristiwa hukum yang pertama adalah perbuatan subjek hukum yang dilakukan secara sadar oleh kedua pihak dan ada pernyataan kehendak. Contoh dari perbuatan subjek hukum itu adalah jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Ada juga contoh peristiwa hukum yang bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan dilakukan tanpa pernyataan kehendak, tanpa keinginan dari kedua belah pihak. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hukum. Fungsi hukum adalah yang pertama sebagai sarana untuk membuat tertib dan teratur di masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk keadilan sosial. Dan yang ketiga, fungsi hukum adalah sarana sebagai penggerak pembangunan. Ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu setidaknya ada perintah dan larangan, di mana perintah dan larangan tersebut wajib ditaati oleh masyarakat yang memang menjadi objek daripada hukum tersebut. Dan sifat hukum itu adalah memaksa, artinya wajib untuk semua masyarakat mematuhi peraturan hukum yang sudah memang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. Dan sifat hukum juga adalah mengatur supaya tadi tercipta ketertiban dan keteraturan di masyarakat, tercipta keadilan sosial, sehingga kehidupan yang ada di masyarakat menjadi lebih tenang, damai, dan nyaman untuk
bisa hidup di masyarakat. Ada sebuah ungkapan yaitu yang menyebutkan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya bahwa di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Artinya bahwa apabila ada suatu masyarakat pasti akan ada suatu hukum atau ada suatu peraturan. Meskipun hanya dua orang, pasti akan terbentuk suatu aturan, yang itu aturan itu adalah aturan yang mengikat oleh kedua orang tersebut. Apalagi dalam suatu masyarakat bangsa dan negara yang masyarakatnya banyak dan majemuk, udah pasti akan banyak juga peraturan-peraturan hukum yang mengatur supaya tercipta ketertiban dan keteraturan yang ada di masyarakat. Baik teman-teman, terkait dengan materi pengantar ilmu hukum untuk episode kali ini hanya itu yang akan saya sampaikan. Kita akan coba membahas beralih untuk membahas permintaan yang ada di kolom komentar terkait dengan pembahasan kasus kopi sianida. Kasus kopi sianida ini kronologinya berawal di tahun 2016. Saya coba ambil kronologi ini dari berita yang ada di tempo.co Jumat 13 Oktober 2023 dengan judul kronologi kasus kopi sianida Jessica Wongso. Kapan ditetapkan tersangka dan vonis 20 tahun penjara. Kronologinya pertama adalah kejadian ini berawal dari pertemuan antara Jessica Wongso, Mirna, dan Hani Bun Juwita di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 6 Januari 2016. Di mana pada saat pertemuan tersebut Jessica datang lebih dahulu dan memesan es kopi Vietnam serta 2 koktail. Selanjutnya beberapa menit kemudian Mirna dan Hani datang secara bersamaan. Kemudian Mirna meminum es kopi Vietnam dan mengatakan rasanya tidak enak sambil mengibaskan tangan di depan mulutnya. Tidak lama kemudian tubuh Mirna kejang, tidak sadarkan diri dan mengeluarkan buih dari mulut. Mirna langsung dibawa ke klinik di Grand Indonesia. Kemudian suami Mirna, Arif Sumarko, datang membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo ditemani Jessica dan Hani. Namun nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. Pada 10 Januari 2016, jenazah Mirna dimakamkan di Gunung Gadung, Bogor. 1 hari setelah dikubur, polisi melangsungkan prarekonstruksi di Cafe Olivier yang menghadirkan Jessica, Hani, dan pegawai Olivier. Setelah itu, Puslapor Mabes Polri mengumumkan ada sianida dalam kopi dan lambung Mirna. Penyidik polisi kemudian memanggil Jessica dan keluarga Mirna, yaitu Darmawan, Sandy Salihin, saudari kembarnya, serta Arif. Penyidik melakukan gelar perkara, menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan dan menangkapnya di sebuah hotel Jakarta Utara. Pada 15 Januari 2016, sidang perdana Jessica digelar. Kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi di pengadilan, diantaranya Hani, para pegawai Cafe Olivier, serta para ahli. Beberapa ahli yang dihadirkan oleh jaksa adalah dokter forensik, ahli digital forensik Mabes Polri, dan pakar hukum pidana. Selain itu ada juga saksi dari pihak Jessica yang dihadirkan oleh penasihat hukumnya, yaitu ahli psikologi, ahli teknologi informasi dan digital forensik, serta ahli patologi forensik. Keterangan Jessica mengaku tidak pernah menyentuh dan menuangkan apapun ke dalam kopi Mirna. Ia menjelaskan alasan enggan mencicipi kopi tersebut karena Mirna telah mengatakan rasa kopi tidak enak. Pada 5 Oktober 2016, jaksa memberikan tuntutan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica. Pada 27 Oktober 2016, hakim menyatakan Jessica Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana
dalam perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin. Kemudian hakim menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara. Nah, seperti itu teman-teman, kronologi dari kasus kopi sianida. Saya akan coba membahasnya terkait dengan dari sisi hukum. Yang pertama adalah bahwa proses hukum persidangan atau proses hukum yang telah dilakukan terkait kasus kopi sianida ini telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Di mana rangkaiannya adalah diawali dengan penyelidikan untuk mencari apakah peristiwa tersebut peristiwa tindak pidana atau bukan, dilanjutkan dengan tindakan penyidikan di mana mencari alat bukti untuk menentukan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan menetapkan tersangkanya. Dilanjutkan dengan rangkaian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan terakhir dilakukan pengadilan oleh pihak pengadilan, di mana di persidangan, di mana di situ dijatuhkan vonis. Seperti itu yang kita ketahui, bahwa akhirnya Jessica mendapat vonis 20 tahun penjara oleh hakim. Dalam berita di CNN Indonesia tanggal 12 Oktober 2023 dengan judul "Pengacara Jessica akan ajukan PK, Kejagung sebut kasus selesai", di mana Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, "Saya nyatakan bahwa kasus itu telah selesai karena telah diuji 5 kali dalam berbagai tingkatan pengadilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau tingkat banding, Mahkamah Agung atau kasasi, dan bahkan telah 2 kali dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK. Oleh karena itu, kasus tersebut karena sudah diputuskan dan statusnya adalah kasus telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis. Artinya kasus telah selesai dan telah dapat dieksekusi. Selanjutnya, apabila pihak dari Jessica atau penasihat hukumnya masih merasa tidak puas dengan persidangan, itu bisa mengajukan kembali kasus itu dengan syarat telah ditemukan bukti baru atau novum. Kasus itu dapat dibuka kembali apabila ditemukan atau ada novum atau bukti baru yang pada saat proses persidangan sebelumnya bukti baru tersebut belum pernah disampaikan di persidangan atau tidak menjadi pertimbangan hakim. Demikian teman-teman yang bisa saya bahas terkait dengan kasus kopi sianida. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan ini cukup bisa memberikan gambaran terkait dengan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, yang saat ini terpidananya sudah menjalani proses hukuman. Seperti itu. Bagi teman-teman ada yang ingin menambahkan komentar atau bertanya atau sanggahan, silahkan teman-teman menyampaikannya di kolom komentar. Apabila teman-teman menganggap video ini bermanfaat, silahkan juga teman-teman untuk men-share-nya atau membagikan kepada yang lainnya, sehingga bisa memberikan pengetahuan ilmu hukum yang bertambah. Seperti itu. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.